Teman-teman sekalian, akan ada 5 hal yang terjadi seandainya kita berhenti mengkonsumsi gula. Ya, kita akan bahas itu di video kali ini. Ada 5 hal yang akan terjadi ketika kita berhenti mengkonsumsi gula. Tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun ya. Saya selalu berdoa yang baik-baik buat semuanya yang nonton ya. Semoga badannya menjadi ideal, sehat ya kan, tidak kelebihan berat badan, tidak buncit, tidak obesitas dan sebagainya lah ya. Pokoknya doa yang baik-baik buat teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ya bahwa ada 5 hal yang akan terjadi ketika kita berhenti mengkonsumsi gula. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau saya bilang berhenti mengkonsumsi gula, itu artinya adalah tidak hanya gula pasir, tidak hanya gula yang sering kita pakai untuk bikin kopi, bikin teh dan sebagainya. Tapi gula di sini ya semua hal yang kalau masuk ke dalam tubuh maka dia menjadi glukosa darah, menaikkan kadar gula darah, kemudian meningkatkan hormon insulin. Nah, gula-gula seperti ini biasanya adalah gula-gula simple ya, atau gula-gula sederhana. Contohnya gula pasir, gula aren, ya kan, gula dalam buah-buahan atau bahkan nasi atau lontong atau bubur ayam itu adalah kandungannya tinggi akan gula-gula sederhana. Artinya lagi ketika dia masuk ke dalam tubuh maka tubuh akan memproduksi insulin karena ketika nasi banyak masuk, gula banyak masuk, maka darah kita kaya akan glukosa, lalu kemudian tubuh kita akan mengeluarkan hormon insulin. Sekarang coba kalau misalkan teman-teman berhenti seminggu atau 2 minggu tidak mengkonsumsi gula-gula ini, apa yang akan terjadi? Setidaknya akan terjadi 5 hal berikut. Yang pertama, ya, kita akan mengalami penurunan berat badan. Ya, gula adalah sumber kalori, teman-teman. Sumber kalori dan kemudian ketika kita berhenti mengkonsumsi gula, dalam hal ini tadi saya bilang bukan hanya gula pasir ya. Kalau kita berhenti mengkonsumsi gula, maka kita akan kehilangan sumber kalori dari gula ini. Nah itu, jadi kemudian tubuh kita kalau misalkan kita kekurangan kalori, maka tubuh kita akan cerdas mencari sumber kalori lain yang ada di dalam tubuh kita. Nah selama ini kita kegemukan misalkan, maka gemuk itu identik dengan lemak tubuh yang banyak. Nah lemak tubuh ini adalah sumber kalori yang cadangan yang dibuat oleh tubuh sebagai cadangan kalau misalkan kita kekurangan kalori. Nah ini yang pertama adalah kalau kita berhenti mengkonsumsi gula ya, maka yang pertama kita akan mengalami penurunan berat badan. Nah teman-teman, hal ini juga berkaitan dengan ini teman-teman. Ketika kita berhenti mengkonsumsi gula, maka gula darah kita nggak akan terus-terusan naik. Kalau gula darah tidak terus-terusan naik, maka insulin tidak naik. Nah, ketika insulin tidak naik, maka tubuh kita akan lebih sensitif terhadap lemak. Jadi selama ini kalau ada orang yang bilang, wah aku udah diet tapi kok nggak turun-turun, bisa jadi makanannya masih tinggi karbohidrat, masih tinggi gula, sehingga gula darah naik, insulin naik. Dan ingat, saya sering bilang bahwa insulin itu ketika tinggi di dalam tubuh, maka dia memberi sinyal kepada tubuh kita untuk tidak memecah lemak. Jadi, nah inilah hubungannya kenapa ketika kita berhenti mengkonsumsi gula, biasanya berat badan kita akan turun lebih cepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, apa yang akan terjadi ketika kita berhenti mengkonsumsi gula? Apa yang akan terjadi ketika kita bisa menjaga gula darah kita menjadi normal ya, seminggu atau 2 minggu? Yang kedua yang terjadi adalah jantung kita akan lebih sehat ya. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa terjadinya penyakit jantung ya seperti jantung koroner atau kardiovaskular ya namanya, itu berhubungan erat dengan kadar gula darah yang selalu tinggi. Jadi gini teman-teman, gula darah yang selalu tinggi itu menjadikan darah kita kental. Itu yang pertama. Ketika darah kita kental ya, kemudian gula itu juga jangan lupa, gula itu sangat inflamatif. Nah biasanya lapisan pembuluh darah kita, endotel namanya kalau nggak salah, itu bisa rusak ketika gula darah kita cukup tinggi. Ya, itulah yang disebut dengan peradangan. Nah, peradangan ini sering terjadi di jantung, teman-teman. Makanya kemudian ketika peradangan terjadi di jantung, ya, kemudian di situ terjadi penyempitan karena banyak sekali kandungan darah kita akan gula. Nah, kemudian menyempit dan kemudian menjadi penyumbatan, disitulah kemudian terjadi yang namanya sakit jantung. Simpelnya gini analoginya teman-teman. Kalau misalkan kita punya selang. Selang itu ketika air yang lewat adalah air yang bersih, ya kan?
air yang bersih yang lewat, maka selang itu menjadi aman-aman saja. Oke, jadi misalkan kita punya selang atau pipa ukuran misalkan 4 inch atau 2 inch atau 2,5 atau 3 inch gitu ya. Lalu pipa itu kita gunakan untuk mengalirkan air. Ketika air yang mengalir adalah air yang bersih, tidak ada sampah, tidak ada kotoran, maka air itu akan mengalir saja lewat, kemudian tidak terjadi penyumbatan. Tapi ketika air yang lewat itu mengandung sampah yang banyak, ya kan, mengandung kotoran-kotoran yang banyak, ya kan, menjadi kental dan sebagainya, maka lama-kelamaan itu pipa yang tadinya lancar bisa menjadi mampet. Nah, pembuluh darah kita juga begitu teman-teman. Ketika kita rajin berpuasa, rajin menurunkan kadar gula darah kita, maka darah kita itu menjadi cair, encer. Tapi ketika gula darah kita tinggi, maka darah kita tuh menjadi kental teman-teman. Dan pembuluh darah kita itu kecil. Bayangin kalau pembuluh darah yang sekecil itu, lalu kemudian darah yang lewat itu kentalnya bukan main ya, maka ya tidak menutup kemungkinan kemudian terjadi penyempitan lalu penyumbatan. Nah, kalau penyumbatannya terjadi di jantung, maka yang terjadi adalah kita kena penyakit jantung. Nauzubillah min zalik. Makanya ya ketika kita berhenti mengkonsumsi gula, salah satu yang terjadi adalah kita mengalami perbaikan kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang akan terjadi ketika kita berhenti mengkonsumsi gula atau bisa menjaga gula darah kita tetap stabil atau rendah, maka yang terjadi berikutnya adalah kita lebih berenergi dan lebih moodnya bagus. Jadi banyak orang yang bilang katanya, wah nanti kalau nggak makan gula, nggak makan nasi kita menjadi lemes. Itu adalah mitos yang teman-teman harus pahami. Teman-teman yang ngomong seperti itu ya, yang masih bilang bahwa nanti kalau nggak makan nasi lemes ya, itu karena belum mencoba saja. Makanya beranggapan bahwa nasi kalau nggak dimakan kita jadi lemes. Tapi kalau teman-teman melakukan, mencoba, nggak makan nasi, nggak makan gula, nggak makan tepung, oke, 3 hari pertama mungkin lemes. Tapi ketika kita sudah bisa melewati 3 hari atau seminggu pertama, maka di hari-hari berikutnya kita jauh lebih berenergi, lebih berstamina gitu loh. Nah ini yang saya rasakan. Jadi banyak orang yang bilang, emang nggak lemes bang? Ya tidak lemes, alhamdulillah. Saya tadi malam terakhir makan itu jam 7 malam. Tadi malam saya makan sayap ayam 3, kemudian paha 2. Jadi ada 5 potong ayam, 3 sayap ayam, kemudian 2 paha ayam. Dan sampai hari ini saya masih ya alhamdulillah gitu loh. Kalau dibilang lemes enggak juga. Nanti saya baru akan makan lagi jam 12 siang. Jadi itu mitos yang mengatakan bahwa kalau nggak makan nasi nanti jadi lemes. Kenyataannya teman-teman, ketika teman-teman berhenti mengkonsumsi gula, bisa menjaga gula darahnya bagus, maka teman-teman lebih berstamina. Dan yang berikutnya moodnya juga lebih baik. Nah gitu. Jadi kadang-kadang saya suka ada yang komen nyelekit misalkan gitu ya di YouTube. Saya balasnya netral saja. Dan saya berpikir ini jangan-jangan yang komennya nyelekit gini gula darahnya tinggi nih. Makanya moodnya menjadi jelek. Ketika ada orang yang tidak sependapat dengan dia, atau ketika ada orang yang pendapatnya beda dengan dia langsung emosi. Lalu kemudian komen yang tidak mengenakan itu. Jadi buat teman-teman yang komen tidak mengenakan itu, coba dicek ya. Dicek gula darahnya berapa, kemudian dicek apakah ada darah tinggi atau tidak gitu. Jangan-jangan kita menjadi sangat mudah emosi, menjadi sangat mudah komen yang tidak enak. Itu bisa jadi mungkin karena mood kita nggak bagus. Dan mood yang nggak bagus itu salah satunya penyebabnya karena gula darah kita tinggi ya. Nah itu yang ketiga. Jadi kalau berhenti mengkonsumsi gula, maka kita akan mengalami perubahan mood yang jauh lebih bagus dan energi kita lebih bagus juga. Lalu yang keempat teman-teman, ketika kita berhenti mengkonsumsi gula, ya yang terjadi adalah resiko terkena diabetes tipe 2 itu akan menurun. Ya, ini sudah sangat clear dan sudah sangat banyak yang menjelaskan ketika kita bisa menjaga gula darah, maka kita akan mengalami penurunan resiko terkena diabetes tipe 2. Silakan cari referensi yang lain kalau tidak percaya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah ketika kita berhenti mengkonsumsi gula, yang kelima adalah kita akan kemudian lebih terbiasa untuk makan makanan yang tidak manis-manis. Jadi misalkan kayak kita sudah lama tidak mengkonsumsi gula, sudah lama menjaga gula darah kita tetap stabil, maka ketika nanti teman-teman tiba-tiba mencoba makanan yang manis itu menjadi, kok gak enak ya gitu loh. Selama ini kita ngerasa bahwa makanan yang manis itu adalah enak karena kita setiap hari makannya manis-manis. Ingat, yang manis-manis itu, gula itu tuh sifat adiksinya luar biasa. Jadi gula itu menyebabkan kita kecanduan ya. Itulah kenapa kemudian makanan yang manis-manis itu enak banget. Es krim enak, martabak yang manis enak ya kan.
kemudian kopi yang manis enak ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka ini adalah 5 hal yang akan terjadi kepada kita kalau kita berhenti mengkonsumsi gula. Nah, teman-teman silakan dicoba kalau nggak percaya. Jadi silakan dicoba, nggak usah muluk-muluk. Aku mau coba seminggu lah, bener nggak? Aku mau coba 2 minggu lah, bener nggak? Gitu loh. Setelah dicoba, nanti baru teman-teman merasakan manfaatnya gitu loh. Bang, tapi aku nggak bisa deh kayaknya. Oke, kalau tidak bisa coba dikurangin ya. Kalau misalkan selama ini makannya 1 piring, kurangin jadi setengah piring. Kalau misalkan selama ini setengah piring, kurangin jadi 1/4 piring gitu. Jadi kalau memang tidak bisa mengurangi secara total, maka setidaknya teman-teman mulai untuk mengurangi semua makanan yang masuk ke dalam tubuh bisa menjadi gula dan menaikkan kadar gula darah kita. Nah ya, teman-teman, ini 5 hal yang ingin saya jelaskan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Tidak ada paksaan untuk percaya, tidak ada paksaan untuk mengikuti. Anggap ini sebagai ilmu pengetahuan ya, silakan di cross check di literatur yang lain. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.